Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba, mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang patut disembah. Para nabi dan rasul dari Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ajaran dakwah para nabi dan rasul dalam rangka meluruskan tauhid, bagaimana cara bertuhan yang benar. Tidak boleh menyembah, tunduk dan patuh kepada Tuhan selain Allah. Dalam surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 59 dikatakan oleh Allah seruan Nabi Nuh alaihi salam, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adaba yaumin azim. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan atau sembahan bagimu selain Dia, Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, yaitu hari kiamat. Nabi Nuh mengajak umatnya untuk hanya menyembah kepada Allah semata. Tidak boleh menyekutukannya. Tapi apa dijawab oleh pemuka-pemuka masyarakatnya pada saat itu? Sesungguhnya kata pemuka-pemuka itu, kami memandangmu wahai Nuh, kamu itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ini tokoh-tokohnya yang mengajak, yang menjawab seruan Nabi Nuh untuk menyembah dengan tauhid yang lurus. Nuh menyuruh lagi di ayat 61, hai kaumku, aku ini tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Akhirnya mereka dengan keras kepalanya terus mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, dan siksaan yang diberikan Allah seperti yang kita kenal selama ini, yang pernah kita dengar, umat Nabi Nuh ditenggelamkan kecuali beberapa pengikutnya, termasuk anaknya sendiri ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di surat yang sama di ayat 65 diceritakan juga tentang Nabi Hud kepada kaum Ad. Nabi Hud mengatakan sama seperti Nabi Nuh, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan atau sesembahan bagimu selain Dia, Allah. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?
Lagi-lagi pemuka kaum Ad pada saat itu menjawab. Pemuka-pemuka tersebut adalah orang-orang ingkar atau kafir. Sesungguhnya, kata pemuka-pemuka, kami memandang kamu, wahai Hud, benar-benar kurang waras. Nabi Hud dituduh sebagai orang gila. Dan kami, kata pemuka, kami kira kamu termasuk orang-orang pendusta atau pembohong. Apakah kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Pemukanya menghasut umat manusia pada saat itu agar tidak mengikuti ajakan Nabi Hud untuk menyembah satu Allah. Nang sampai ngubah apa yang telah diajarkan oleh ini atau kita dulu nih. Itu dihasut oleh pemuka-pemukanya. Maka mereka pun dimusnahkan Allah sampai ke akar-akarnya. Azab berupa kekeringan, kemarau yang dahsyat, serta bencana badai yang memusnahkan kaum Ad pada saat itu yang menolak ajakan Nabi Hud alaihi salam. Sidang Jumat dimuliakan Allah. Masih di surat yang sama ada lagi ceritakan Nabi Saleh alaihi salam yang mengajak kaum Samud sama untuk menyembah satu Allah. Ya qaumi ibudullaha ma'lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah satu Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu ajakan Nabi Saleh. Lagi-lagi mereka yang diberi Allah, kaum Samud pada saat itu diberi Allah kelebihan, bisa mendirikan istana-istana, bisa memahat batu-batu, bukit-bukit berbatuan menjadi istana yang megah dan menjadi tempat tinggal umat manusia pada saat itu. Pemuka-pemukanya menyombongkan diri. Kata mereka, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Kemudian unta betina yang diperintahkan Nabi Saleh alaihissalam untuk tidak disembelih, mereka sembelih. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh Nabi Saleh itu mereka ingkari. Lalu datanglah azab Allah berupa gempa dan mereka mati bergelimpangan. Kata Saleh alaihissalam, penyebab semua ini adalah karena kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Nabi Saleh alaihissalam telah memberi nasihat agar meluruskan tauhid, menyembah satu kepada Allah. Kemudian masih ada dua cerita Nabi lagi, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Beliau mengatakan, mengapa kamu melakukan perbuatan keji kepada umatnya? Umat Nabi Lut itu melakukan perbuatan keji berupa homoseks, lesbian, LGBT kalau dikenal saat sekarang ini. Mereka menyukai satu jenis. Mereka menyukai